Kenalkan kawan, namaku Pritawan, pria tanpa warisan. Asalku bukan dari Perindapan. Ini awal mula kisahku. Aku adalah bermula dari 3 sekawan yang pergi kemana-mana selalu kompakan. Dan setiap naik motor pun aku selalu duduk di belakang. Maklum saja karena aku suka yang gratisan. Dan anehnya temanku suka duduk berhadapan. Suatu ketika aku diajak jalan-jalan berduaan oleh kawan. Aku tidak lupa tetap berselfian karena aku tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengabadikan bersama kawan. Ternyata salah satu kawanku ada yang irian dan ngambekan karena aku dianggap tidak setia kawan. Aku lihat wajahnya sereman. Aku berusaha jelaskan, tapi dia acuhkan. Dan aku ambil kesempatan. Aku selfian berdua sebagai bukti bahwa aku setia kawan sampai gelonjotan. Akhirnya aku disuruh melompati 3 motor kawan yang sedang diparkirkan. Aku terima tantangan kawan. Aku lompat hingga wajahku yang tampan nyosor duluan. Semua kawan-kawanku tertawa kesenangan, dan aku kesal, mukaku kesakitan, dan aku putuskan pulang duluan karena mereka sangat meresahkan. Sampai di rumah, aku memberi makan hewan. Aku bingung, hewan pun ogahan makan. Tiba-tiba aku tersadarkan, aku adalah seorang pengangguran yang tidak punya uang buat makan, apalagi buat jajan, karena aku tidak punya warisan. Jangankan manusia, hewan pun tak mengenal namanya setia kawan. Lalu aku memutuskan untuk merantau mencari perubahan agar ekonomiku terselamatkan. Lalu aku putuskan berjalan ke arah bis yang sudah menunggu penumpang yang sedang mengejar setoran. Aku terus melambaikan tangan ke arah kalian. Akhirnya bis pun berjalan. Aku masih melambaikan tangan sebagai tanda ucap selamat tinggal kawan. Dalam perjalanan, pandanganku dihadapkan sebuah kendaraan yang sedang kecelakaan. Lalu aku putuskan untuk berhenti membantu orang yang ada di dalam kendaraan itu. Setelah aku berbincang-bincang dengan orang tersebut, kalau aku adalah seorang pengangguran yang ingin mencari perubahan. Akhirnya orang itu membawaku berlari bergandengan tangan layaknya Romeo and Juliet menghadap tuan lahan di kotanya, karena di sana ada lowongan pekerjaan. Lalu aku bekerja sebagai kuli harian. Tugasku hanya mengepaskan tiang-tiang pembatas lahan. Seperti biasa, selesai pekerjaan, aku pulang ke kosan. Selesai mandi, aku masih tetap selfian. Aku lihat wajahku masih tampan, walau kerjaku sebagai buruh harian.
Esoknya aku semakin rajin bekerja, mengepaskan tiang-tiang di lahan milik majikan. Sepulang kerja, aku terus selfiean, tapi kali ini ada sedikit perbedaan. Aku merasa semakin tampan dan rupawan. Lalu aku bergegas ke toko pakaian untuk membeli beberapa pakaian untuk merubah penampilan. Benar saja, aku semakin tampan dan menawan. Kepercayaanku meningkat. Akhirnya datang anak majikan, mengajakku ke tempat lahan baru yang akan dijadikan lahan. Aku menjadi pengawas harian. Kerjaku cuma jalan-jalan, mengecek pekerjaan, setelahnya dapat pinjaman dan kumpul-kumpul bersama kenalan. Dan kumpul-kumpul bersama kenalan-kenalan baru, hanya sekedar minum-minum dan makan-makan. Tapi kali ini tidak gratisan, dan aku semakin banyak kenalan. Dan aku menyewa sebuah angkot jurusan Cibinong Cilebut hanya untuk mengajak kawan-kawan jalan-jalan. Besok harinya, aku turun ke lapangan, mengecek karyawan, sekaligus menambah pinjaman. Dan aku melakukan pekerjaan sampingan, yaitu mengambil kutipan pada truk-truk muatan, buat nambah uang jajan. Kondektur yang sudah menjadi kawan tak segan-segan untuk memberi tambahan uang jajan. Aku semakin percaya diri karena pemasukanku berseliweran. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung halaman, hanya untuk sekedar menyapa kawan-kawanku yang pengangguran yang hanya berharap warisan. Karena kerinduanku akan kampung halaman dan kawan-kawan yang pengangguran, tak sabar ingin segera sampai ke sana. Lalu teman baruku yang bekerja sebagai kondektur truk muatan menawarkan tumpangan agar aku cepat sampai duluan. Aku berdiri paling depan. Akhirnya aku tiba di kampung halaman tanpa berharap warisan.